Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di puncak gunung terdengar suara guncangan dan mata semua orang penuh rasa tidak percaya. Karena cahaya dan bayangan ilusi di belakang Senlonsi tidak lain adalah seekor naga emas. Meskipun naga emas hanya ilusi, ada aura samar yang membuat jantung berdebar-debar. Di atas awan guntur, tidak banyak kejutan di mata Dekan Tian Yuan dan King Lao. Senlongsi telah berada di Tian Yuan selama bertahun-tahun. Jadi mereka tentu tahu bahwa dia memiliki kartu truf. Dia benar-benar memaksa keluar kartu truf Senlongsi. Tampaknya pemenangnya akan ditentukan di pertempuran berikutnya. Fuku Dekan Tian Yuan berkata. Pilar kaisar spiritual bergegas turun, membawa kekuatan yang sangat menakjubkan, dan menghantam Senlongsi di bawah. Senlongsi tampak acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pilar kaisar roh dan berteriak pelan. Rusak! Naga emas ilusi itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan langit. Mengayunkan ekor naganya yang besar, bergegas menuju pilar kaisar roh. Keduanya bertabrakan dan suara mengejutkan terdengar. Pilar kaisar roh yang awalnya sangat kuat, sebenarnya hancur berkeping-keping di bawah pengaruh naga emas. Melihat pemandangan ini, semua orang di kaki gunung merasa langsung ngeri. Kekuatan naga emas ilusi ini begitu kuat, sehingga langsung menghancurkan pilar emas ungu yang menakjubkan. Mata Culier menunjukkan kekhawatiran. Dia menatap puncak gunung Hintian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan kioknya. Senlongsi ini terlalu menakutkan dan akan sangat sulit bagi adiknya untuk mengalahkannya. Di puncak gunung, gelombang udara menerpa satu demi satu menggoyahkan bumi. Wajah Cukuangseng menjadi serius dan matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menatap naga emas itu. Karena dia benar-benar menyadari jejak kekuatan naga sejati dari sana. Apa yang terjadi dengan tingkat kultivasi Senlongsi saat ini? Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan kekuatan seperti itu? Klan naga adalah kekuatan tertinggi di dunia kultivasi. Kecuali Anda orang yang benar-benar kuat, mustahil untuk melakukan kontak dengannya. Hahaha. Senlongsi tersenyum tipis, melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Dan naga emas ilusi itu bercokol di langit, menatap Cukuangseng dengan mata dingin. Saya secara alami tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan naga, binatang mitos di puncak rantai kultivasi. Namun, selama perburuan harta karun beberapa tahun yang lalu, saya cukup beruntung mendapatkan harta karun darah naga. Darah naga yang tipis kemudian dimurnikan menjadi roh naga ini. Dia memandang Cukuangseng dan berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata ini, Cukuangseng terlihat kagum. Keberuntungan seperti itu memang patut ditiru. Bahkan, jejak darah naga yang sangat tipis pun bisa disebut harta langka. Cukuangseng melirik naga emas itu, tapi ada kilatan ketajaman di matanya. Walaupun Senlongsi memiliki roh naga ini, dia juga ingin tetap bertarung. Memikirkan hal ini, Cukuangseng menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat serius. Kekuatan ruang yang ganas keluar dari tubuhnya, bersiul di antara langit dan bumi. Di saat yang sama, tangannya berubah seperti angin, meninggalkan bayangan di udara. Senlongsi memandang ke langit saat berikutnya,
tatapan tajam tiba-tiba muncul di matanya. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Dia langsung duduk di tempat yang sama dan membuat serangkaian gerakan misterius dengan tangannya. Jejak fluktuasi aneh keluar dari sela-sela alisnya dan menyerbu ke dalam roh naga. Roh naga mendongak ke atas langit dan meraung, dan cahaya keemasan yang mengalir di sekelilingnya berubah. Itu menjadi semakin terang, dan tekanan yang sangat menakutkan diam-diam memenuhi seluruh dunia. Itu adalah semacam teknik tekanan milik klan naga yang cukup membuat hati orang bergetar. Saya tidak tahu siapa yang akan menang dalam pertarungan kali ini. Di atas awan guntur, King Lo berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, mata Dekan Tian Yuan berkedip dan berkata, seharusnya itu Shen Longxi. Meskipun darah naga yang terkandung dalam roh naganya sangat tipis, bagaimanapun juga semuanya memiliki jejak kekuatan naga dapat dilawan dengan cara apapun. Seharusnya begitu, King Lo mengangguk. Pada saat ini, bahkan dia tidak yakin bahwa Chu Guangsheng dapat mengalahkan Shen Longxi. Naga emas itu meraung. Cahaya kemasan terang menyapu, secara langsung membuat separuh langit menjadi warna kemasan. Pergi, Shen Longxi menatap Chu Guangsheng dan berteriak dengan dingin. Saat suaranya jatuh, naga emas itu segera berlari keluar dengan marah. Membawa momentum yang tak tertandingin dan dia dengan cepat berlari ke depan. Potongan-potongan udara meledak di bawah pengaruh naga emas, berubah menjadi gelombang dahsyat yang menyapu sekeliling. Naga emas melewati gelombang udara melonjak dan muncul di atas Chu Guangsheng dalam sekejap mata. Cakar naga besar itu menampar, mengoyak udara dan menampar Chu Guangsheng tanpa ampun. Bayangan meledak dan sosok Chu Guangsheng muncul 100 kaki jauhnya. Melihat hal tersebut, Shen Longxi segera mengendalikan naga emas tersebut dan terus menampar ke arah Chu Guangsheng. Bayangannya meledak berkeping-keping dan dengan bantuan keterampilan tubuh hantu, Chu Guangsheng mampu menghindari serangan naga emas. Namun, energi ganas itu masih mengguncang dadanya hingga hampir mengganggu perubahan segel di tangannya. Bersembunyi seperti ini hanya menunda kekalahan. Itu tidak ada artinya. Shen Longxi memandang Chu Guangsheng yang sekali lagi lolos dari serangan naga emas dan berkata dengan tenang. Mendengar ini Chu Guangsheng tetap tak bergeming. Kecepatan tangannya berubah semakin cepat dan gelombang kekuatan keluar dari tubuhnya dan berkumpul di atas kepalanya. Lambat laun semangat juang yang ingin memenuhi udara. Shen Longxi langsung tampak kaget. Dia mendongak dan melihat cahaya hitam gelap yang sangat kaya perlahan mengembun dari kejauhan yang berputar. Di saat berikutnya, seperti ada dua tangan raksasa yang tak terlihat, menarik cahaya hitam pekat ke kedua sisi dan retakan gelap muncul. Semangat juang muncul. Wajah Chu Guangsheng bersemangat dan dia tiba-tiba berteriak dengan suara rendah di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Suara terikannya seperti guntur bergema di langit membuat orang gemetar. Angin dingin menderu-deru dan kemudian bayangan gelap besar keluar dari celah dan muncul di langit. Untuk sesaat, seluruh dunia tampak menjadi gelap dan tekanan yang kuat menyelimuti semua orang. Orang ini benar-benar mengendalikan hukuman pembelah langit sedemikian rupa. Di atas awan guntur, sebuah suara yang luar biasa keluar dari mulut King Lo. Dia menatap bayangan gelap itu, matanya penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa ini adalah semangat bertarung yang hanya bisa dipadatkan setelah mempraktekkan hukum kematian pembelah langit ke tahap kedua.
Ternyata itu adalah semangat juang. Pandangan rumit dari Seng Lonsi terlihat. Dia juga pernah mencoba berlatih seni bela diri ini, tetapi akhirnya tidak berhasil. Tapi dengan semangat juang ini, masih mustahil untuk memblokir roh nagaku. Bagaimanapun, dia bukanlah orang biasa. Roh naga itu membumbung ke langit, dan cakar naganya yang besar menghantam dengan keras. Udara terkoyak di tempat, membuat semburan dentuman sonik yang keras terdengar. Wajah Cukuang Seng langsung serius, dan cakar naga besar terpantul di pupil gelapnya, dan matanya tiba-tiba bersinar tajam. Hukuman kematian membelah surga. Suara rendah terdengar seperti guntur. Dia melihat bayangan gelap tiba-tiba keluar. Dia menggenggam tangannya, dan cahaya yang kaya mengembun langsung berubah menjadi pisau yang sangat tajam. Bilah tajam itu menembus ruang, meninggalkan benang gelap di belakangnya. Seperti ruang itu terkoyak. Sebelum cakar naga dan bilah tajam benar-benar bersentuhan, energi ganas menyapu menghancurkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menjadi bubuk. Melihat pemandangan ini, Hyo Yue dan yang lainnya mundur lagi, menjauh dari medan perang. Mereka menatap ke langit dengan takjub. Wajah mereka penuh keterkejutan. Serangan seperti itu sungguh menakutkan. Di bawah tatapan banyak orang, cakar naga itu robek dan tiba-tiba bertabrakan dengan pedang hitam yang sangat tajam. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi sunyi, seolah-olah suaranya telah menghilang, ditelan oleh suatu kekuatan. Namun, keheningan aneh ini tidak berlangsung lama dan dipecahkan oleh suara keras. Gelombang kejut yang dahsyat mengamuk, menghancurkan seluruh puncak Gunung Kintian. Saat bumi retak, batu-batu besar berguling turun dari puncak gunung, dan akhirnya menyatu menjadi semburan batu-batu besar yang menakutkan, mengalir naik turun dengan momentum yang menakutkan. Melihat pemandangan ini, semua orang di kaki gunung terkejut. Jika semburan batu besar yang mengerikan itu datang, orang-orang seperti mereka akan berakhir sengsara. Saat aliran batu besar mengelilingi menurun gunung, sambaran petir jatuh dari langit, membentuk penghalang besar yang menghalangi aliran batu besar. Semua orang menghela napas lega, lalu mengalihkan pandangannya ke puncak gunung. Di sana terlihat tempat saat ini ditutupi oleh cahaya yang sangat terang, sehingga mustahil untuk melihat pemandangan yang jelas. Di puncak gunung, gelombang kejut mengamuk satu demi satu, dan Cukuang Seng serta Selonsi yang berada di tengah dengan cepat menggunakan metode pertahanan yang menahan gelombang kejut. Keduanya melihat titik tumpukan antara cakar naga dan bilah pedang gelap dan langsung terlihat serius. Pada saat ini, cakar naga yang menampar marah atau pedang hitam yang menebas dengan kekuatan, mereka semua terjebak dalam jalan buntu, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lainnya. Hancurkan, teriak Shen Lonsi dengan marah, dan roh naga yang meraung menyuntikkan seluruh kekuatannya ke cakar naga. Untuk sementara waktu, ada tanda-tanda penindasan kelompok pedang hitam secara bertahap. Melihat ini, Cukuang Seng segera berpindah tangan. Bayangan gelap itu meledak dengan niat bertarung yang menakjubkan. Dia memegang erat pedang tajam itu dengan kedua tangannya, lalu menebasnya dengan keras lagi. Kedua serangan tersebut yang didorong secara ekstrim pecah menjadi benturan yang mengejutkan pada saat ini. Di saat berikutnya, gelombang kejut yang lebih ganas mengamuk. Pertahanan yang dibangun oleh Shen Lonsi dan Cukuang Seng langsung dihancurkan oleh gelombang kejut. Kedua pria itu tiba-tiba menyemburkan darah dari mulutnya dan tubuh mereka terpental. Pada saat ini, tabrakan hebat di langit mencapai puncaknya.
dan akhirnya meledak berkeping-keping di bawah tatapan ngeri banyak orang. Gelombang udara yang sangat dahsyat menyapu, mengguncang seluruh puncak Gunung Hentian. Pemandangan yang sangat mengerikan, seperti akhir dunia yang semakin dekat. Untungnya, Dekan Tian Yuan mengambil tindakan tepat waktu untuk mengendalikan dampak ledakan dalam jarak yang aman. Jika tidak, saya khawatir sebagian besar penonton hari ini akan terbunuh atau terluka. Di puncak gunung, bola cahaya dahsyat yang terbentuk oleh ledakan perlahan menghilang, memperlihatkan pemandangan berantakan di dalamnya. Hyo Yue dan yang lainnya buru-buru mendongkak dan menghela napas lega. Dia bisa melihat retakan besar menyebar ke seluruh area, menyebar seperti jaring laba-laba di setiap sudut. Di kedua sisi puncak gunung ada dua lubang besar yang tiba-tiba muncul. Dilihat ke bawah, terlihat dua orang ditutupi selimut di dalam lubang. Sosok berlumuran darah. Kedua orang ini, apakah mereka mati? Seseorang berseru kaget. Pada saat ini, silet cantik datang dan muncul langsung di dalam lubang. Julier mengeluarkan jari-jarinya dan dengan gemetar untuk menjelajahi napas Ju Guangsheng. Ketika dia menyadari bahwa napas Ju Guangsheng masih lemah, dia tiba-tiba merasa lumpuh. Kemudian dia mengabaikan tatapan orang lain, lalu mengambil Ju Guangsheng, meninggalkan tempat itu dan bergegas menuju Huanmen. Melihat sosoknya yang menghilang, Dekan Tian Yuan akhirnya turun. Dia melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya spiritual keluar, membungkus Shen Lonxi di dalamnya. Bawa dia kembali untuk penyembuhan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada King Lao. Mendengar ini King Lao mengangguk dan segera bergegas menuruni gunung membawa Shen Lonxi. Hyo Yue tertegun untuk waktu yang lama dan kemudian dia sadar kembali dan bertanya dengan ragu-ragu. Saya ingin tahu bagaimana Dekan menilai pemenang persidangan ini. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung menarik perhatian orang lain. Dan mereka menjawab dengan mereka menunggu pertanyaan ini. Bagaimanapun, pertarungan antara Shen Lonxi dan Ju Guangsheng mengakibatkan kedua belah pihak kalah. Jadi siapapun dinilai sebagai pemenang itu tidak baik. Dekan Tian Yuan merenung sejenak lalu melirik kerumunan yang menunggu dan berkata perlahan. Dalam seleksi ini, Shen Lonxi dan Ju Guangsheng sama-sama menduduki peringkat pertama dan memenangkan unggulan teratas. Kedua orang ini sebenarnya berhasil meraih juara gelar bersama. Mereka tidak heran Shen Lonxi mampu menempati peringkat pertama dalam ujian tersebut. Namun, Ju Guangsheng, murid baru yang masuk Tian Yuan kurang dari setahun yang lalu, secara tidak terduga berhasil meraih gelar juara kompetisi ini. Hyo Yuan dan yang lainnya saling memandang dengan tatapan terkejut di matanya. Setelah pertempuran ini, saya khawatir nama Ju Guangsheng akan terkenal ke seluruh kabupaten Xiling. Dan tidak hanya itu, bahkan 3 kekuatan besar lainnya pun akan berfokus kepadanya. Ini adalah jenius sejati dari Akademi Surgawi mereka. Dibandingkan dengan itu, bahkan kehebatan Shen Lonxi sedikit meredup. Bagaimanapun, Ju Guangsheng jauh lebih muda dari Shen Lonxi. Terima kasih.